Bayangkan sebuah pemandangan yang tak lazim di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebuah keluarga besar asal Republik Ceko berjumlah 20 orang melangkah turun dari pesawat secara bersamaan. Dari sang nenek yang sudah sepuh hingga cucu yang masih remaja 3 generasi ini, melakukan perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sebuah perjalanan yang kini sedang mengguncang seluruh Eropa. Lebih mengejutkan lagi sekembalinya mereka ke Ceko, antrean panjang warga lokal berambut pirang mulai memadati supermarket toko Indonesia di Praha. Meja pemeriksaan imigrasi di bandara-bandara Indonesia kini dibanjiri oleh ribuan warga Eropa setiap harinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga beranggotakan 20 orang ini? Bagaimana perjalanan 2 minggu di Indonesia mampu mengubah seluruh keluarga dan menciptakan demam Indonesia di Eropa? Inilah kisah luar biasa yang akan segera kita mulai. Halo semuanya, saya Anna. Saya menjalani kehidupan kantor yang biasa saja di Praha, Republik Ceko. Suatu malam sepulang kerja saya sedang bersantai di sofa sambil membolak-balik ponsel. Tiba-tiba sebuah video singkat muncul di layar saya. Video itu memperlihatkan suasana malam di kota Jakarta. Dalam video tersebut seorang wanita tampak sedang berlari santai jogging sendirian pada pukul 12 malam. Ia mengenakan earphone dan berlari dengan sangat tenang. Awalnya saya sulit mempercayainya. Di Eropa, pemandangan seperti ini hampir mustahil dibayangkan. Di Praha setelah pukul 11 malam wanita tidak disarankan keluar rumah sendirian. Orang tua saya selalu berpesan agar saya berhati-hati dan saya sendiri terbiasa naik taksi jika harus pulang larut malam. Namun dalam video itu jalanan terlihat terang benderang oleh lampu-lampu kota. Setiap toko retail modern minimarket memancarkan cahaya yang terang. Selain wanita yang jogging, ada orang yang berjalan santai, ada yang bersepeda. Semuanya berlalu lalang dengan alami, seolah-olah itu adalah siang hari yang penuh vitalitas. Saya membaca kolom komentar yang mengatakan bahwa di Indonesia, bahkan pada dini hari, Anda bisa mendapatkan nasi kotak atau makanan hangat di minimarket yang buka 24 jam. Layanan pesan antar makanan pun tersedia sepanjang malam. Benarkah ada negara seperti itu, tanya saya dalam hati. Karena penasaran saya membagikan video itu ke grup obrolan keluarga besar kami. Keluarga kami adalah keluarga 3 generasi yang tinggal bersama. Mulai dari kakek nenek, orang tua, paman, bibi, hingga sepupu, totalnya lebih dari 20 orang. Karena kami sering berkumpul saat hari raya atau akhir pekan, grup obrolan kami selalu ramai. Reaksi pertama datang dari keponakan saya yang berusia 16 tahun. Sebagai remaja yang menyukai tren global, ia sangat tertarik pada Indonesia. Ia bertanya apakah video itu nyata, dan saya menjawab bahwa saya pun belum yakin. Malam itu kami semua berkumpul di rumah nenek untuk merayakan ulang tahun kakek. Percakapan tentang Indonesia pun mengalir secara alami. Generasi orang tua saya yang berusia 60-an awalnya ragu. Mereka memiliki kesan lama bahwa negara-negara Asia Tenggara adalah negara berkembang yang mungkin kurang aman. Namun generasi muda berbeda. Keponakan-keponakan saya suka mendengarkan musik populer Asia. Paman saya menggunakan produk elektronik merek Asus, yang meski merek Taiwan, ia tahu pabrikannya banyak di Indonesia. Dan adik perempuan saya sering membeli masker wajah dari Indonesia melalui toko daring. Tanpa disadari, pengaruh Indonesia sudah dekat dengan kehidupan kami. Saat itulah kakek angkat bicara. Beliau mengatakan bahwa biaya hidup di Ceko sedang melonjak tinggi dan berwisata di dalam Eropa pun sudah tidak murah lagi. Paman saya segera mengecek harga tiket pesawat di internet. Ia terkejut menemukan bahwa harga tiket ke Indonesia hampir sama dengan tiket ke Spanyol atau Italia. Ketika mengecek biaya akomodasi dan makan, kejutan semakin besar. Harga hotel di Jakarta jauh lebih murah daripada di Praha atau Roma. Harga restoran pun sangat terjangkau dan biaya transportasi umum hanya sekitar setengah dari standar Eropa. Secara ekonomi, perjalanan ke Indonesia tidak akan membebani keluarga secara berlebihan. Nenek lalu mengusulkan, bagaimana jika kita semua pergi bersama untuk melihatnya? Keluarga kami sudah lebih dari 20 tahun tidak melakukan perjalanan bersama dalam skala sebesar ini. Mengoordinasikan jadwal 20 orang bukanlah perkara mudah. Namun semua anggota keluarga sangat antusias. Kami menyesuaikan cuti, meminta izin sekolah dan bersiap selama 2 bulan. Semakin kami mempelajari Indonesia, semakin banyak hal mengejutkan yang kami temukan. Kecepatan internet yang mumpuni di kota-kota besar, sistem transportasi modern seperti MRT yang sedang berkembang pesat, dan kemajuan teknologi digital yang luar biasa. Meski begitu, saya masih sedikit skeptis. Saya pikir saya harus melihatnya sendiri.
Malam sebelum keberangkatan saya tidak bisa tidur. Lebih dari sekadar harapan saya merasa khawatir. Bisakah keluarga besar beranggotakan 20 orang bepergian dengan aman di negara asing? Bagaimana dengan kendala bahasa? Bisakah kakek dan nenek menanggung penerbangan jarak jauh? Namun di saat yang sama, saya bersemangat. Saya ingin membuktikan apakah jalanan malam itu benar-benar seaman di video. Akhirnya kami ber-20 naik pesawat menuju Indonesia. Saat itu saya tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah nasib keluarga kami. Momen saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Lorong menuju aula imigrasi sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Langit-langitnya dihiasi dengan elemen budaya yang indah, menampilkan pemandangan alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hal yang paling mengejutkan adalah waktu tunggu imigrasi. Meskipun kami datang ber-20, prosesnya memakan waktu kurang dari 30 menit. Sudah tersedia gerbang otomatis e-gate yang canggih, cukup pindai paspor dan wajah dan Anda bisa langsung lewat. Kakek berhasil melewatinya dengan bantuan petugas yang sangat sopan. Di tempat pengambilan bagasi saya terkejut lagi. Koper-koper kami sudah dikumpulkan di satu area. Petugas menjelaskan bahwa bagasi untuk rombongan besar dikelola secara terkoordinasi. Efisiensi bandara ini sungguh ajaib. Dari bandara ke hotel kami menggunakan kereta bandara Railink. Stasiunnya bersih dan modern. Kereta datang dalam waktu singkat. Di dalam kereta setiap kursi memiliki lubang pengisian daya dan tersedia Wi-Fi gratis. Meski kereta melaju cepat, sinyal internet tidak pernah terputus. Pemandangan di luar jendela membuat semua orang berdecak kagum gedung-gedung pencakar langit yang megah bersanding harmonis dengan area hijau yang luas. Setibanya di pusat kota Jakarta, kami menggunakan taksi daring. Sopirnya bisa berbahasa Inggris sedikit, namun yang luar biasa adalah tablet di mobilnya dapat melakukan penerjemahan seketika. Saya bicara bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk sopir dan sebaliknya, kami bisa berkomunikasi dengan sangat mudah. Kami tiba di hotel sekitar pukul 10 malam. Setelah meletakkan barang, keponakan saya yang berusia 15 tahun mengeluh lapar. Saya khawatir tidak ada restoran yang buka, tetapi staf hotel merekomendasikan minimarket di dekat sana, toko 24 jam, yang sama dengan yang saya lihat di video. Kami pergi ke sana dan benar saja meskipun sudah pukul 11 malam, toko itu terang benderang. Tersedia berbagai makanan hangat mulai dari nasi goreng onigiri lokal hingga mie instan legendaris. Rasanya sangat lezat, kualitas makanannya segar, dan harganya luar biasa murah, hanya sekitar 2 hingga 3 euro saja. Saat keluar dari minimarket, saya melihat sekeliling. Pukul 12 malam jalanan masih hidup. Orang-orang jogging, bersepeda, dan pasangan yang berjalan santai terlihat sangat alami. Lampu jalan terang dan ada CCTV di mana-mana yang menjamin keamanan. Kami akhirnya memutuskan berjalan santai di sekitar hotel selama 30 menit. Ini adalah pengalaman luar biasa berjalan di malam hari tanpa rasa takut sedikit pun. Di Ceko ini sulit dibayangkan. Hari kedua saya terbangun pukul 5 pagi karena perbedaan waktu. Dari jendela saya melihat kota mulai bangun dengan vitalitas yang luar biasa. Kakek sudah bangun lebih awal, jadi kami berjalan-jalan di taman kecil dekat hotel. Di sana warga lanjut usia sedang berolahraga. Seorang warga lokal menyapa kami dengan ramah. Meskipun ia tidak mahir bahasa Inggris, ia menggunakan bahasa tubuh untuk mengundang kami ikut senam bersama. Hari itu kami memutuskan menggunakan MRT untuk berkeliling kota. Stasiunnya sangat bersih, lantai mengkilap, dan sama sekali tidak ada bau tidak sedap seperti di beberapa metro tua di Eropa. Membeli kartu transportasi sangat mudah melalui mesin otomatis. Di dalam gerbong, kursi prioritas benar-benar dikosongkan untuk yang membutuhkan. Saat nenek masuk, seorang pemuda langsung berdiri memberikan tempat duduknya dengan senyuman tulus. Kami mengunjungi area pusat perbelanjaan dan kuliner. Kami berhenti di sebuah restoran masakan Indonesia yang menyajikan nasi campur. Menu memiliki foto besar dan penjelasan bahasa Inggris. Kami ber-20 masuk sekaligus, dan pemilik restoran dengan sigap menggabungkan meja agar kami bisa duduk bersama. Rasa makanannya luar biasa, perpaduan bumbu rempah yang kaya namun harmonis. Kakek dan nenek sangat puas dengan kesegaran sayur-sayurannya. Di akhir makan, pemilik restoran memberikan kami teh manis hangat secara gratis sebagai tanda terima kasih atas kunjungan keluarga besar kami. Keramahan itu benar-benar menyentuh hati. Biayanya hanya sekitar 5 euro per orang untuk makan kenyang. Hari ketiga terjadi sebuah insiden. Keponakan saya yang berusia 14 tahun meninggalkan ponselnya di kursi MRT.
Kami sangat panik karena berpikir ponsel itu akan hilang selamanya. Kami pergi ke kantor petugas stasiun. Dengan tenang petugas bertanya tentang nomor kereta dan arah tujuannya. Luar biasa, dalam waktu kurang dari 10 menit ponsel itu ditemukan oleh petugas di stasiun berikutnya. Kami hanya perlu verifikasi identitas singkat untuk mengambilnya kembali. Petugas itu tersenyum dan berkata, "Ini hal biasa, sistem penemuan barang kami sangat terintegrasi." Malamnya kami mengunjungi Monas Monumen Nasional dan melihat pemandangan kota dari ketinggian. Jakarta dari atas tampak seperti hutan beton yang dihiasi cahaya lampu dengan pegunungan terlihat di kejauhan. Kakek memuji perencanaan kota yang mampu menyeimbangkan pembangunan modern dengan pelestarian ruang terbuka. Kami kemudian menikmati teh tradisional di sebuah kedai teh yang tenang. Di sana kami menyadari bahwa Indonesia bukan hanya tentang teknologi modern, tetapi juga tentang kedalaman budaya dan rasa kemanusiaan. Hari keempat kami melakukan pengalaman budaya yang istimewa. Kami pergi ke sebuah pusat kebudayaan di mana kami bisa menyewa pakaian tradisional. Seluruh keluarga mengenakan batik dan kebaya. Staf di sana sangat sabar, membantu kami memilih corak yang sesuai. Nenek terlihat sangat anggun dengan kebaya berwarna ungu tua, dan kakek tampak gagah dengan kemeja batik sutra. Kami berfoto bersama dengan latar belakang arsitektur tradisional. Wisatawan lain pun tertarik melihat keluarga besar Ceko berpakaian adat Indonesia, dan kami dengan senang hati berfoto bersama mereka. Kami belajar bahwa setiap motif batik memiliki makna filosofis tentang keseimbangan alam dan kehidupan. Makan siang kami hari itu adalah hidangan tradisional yang disajikan dengan cara lesehan. Kami belajar bahwa makanan di Indonesia bukan sekadar pengisi perut, tapi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Hari ke-6, terjadi situasi darurat. Kakek mengeluh sakit dada karena tekanan darah tinggi dan kelelahan perjalanan. Saya segera menelepon layanan darurat. Dalam waktu kurang dari 5 menit ambulans sudah tiba di depan hotel. Petugas medisnya sangat profesional dan cekatan. Di rumah sakit kakek langsung ditangani di UGD tanpa ada diskriminasi meskipun kami orang asing. Beruntung itu hanya gejala kelelahan sementara. Yang membuat saya tercengang adalah biayanya. Penggunaan ambulans, pemeriksaan jantung dan obat-obatan secara total hanya sekitar 300 euro, jauh lebih murah dari perkiraan saya untuk layanan medis sekelas internasional. Dokter menjelaskan bahwa sistem kesehatan di Indonesia sangat efisien dan aksesibel. Pengalaman ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki sistem keamanan sosial yang sangat maju. Menjelang akhir perjalanan media sosial saya mulai meledak. Foto-foto dan video yang saya unggah tentang kebersihan MRT, keamanan malam hari, dan keramahan warga Indonesia mendapatkan ribuan komentar dari teman-teman di Ceko. Mereka bertanya, apakah Indonesia benar-benar semaju itu? Banyak teman saya yang mulai mencari tiket pesawat. Bahkan ada yang sengaja mengunjungi supermarket Asia di Praha untuk mencari produk-produk Indonesia karena terinspirasi oleh cerita kami. Malam terakhir di Indonesia, kami mengadakan rapat keluarga. Kakek berkata, "Aku belum pernah melihat negara yang begitu teratur, namun tetap hangat." Nenek sangat menyukai makanannya yang sehat. Keponakan-keponakan saya berkata bahwa Indonesia sangat seru. Dari pasar malam hingga teknologi digitalnya, semuanya membuat mereka ingin kembali lagi. Kami semua sepakat 2 minggu tidaklah cukup. Saat berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang, ada rasa haru yang mendalam. Kami membeli banyak oleh-oleh kopi Indonesia, kain batik, masker wajah, dan tentu saja camilan lokal. Kami berjanji di dalam hati untuk kembali lagi. Setelah penerbangan belasan jam kami tiba kembali di Praha. Namun sesuatu telah berubah. Kemanapun saya pergi orang-orang membicarakan Indonesia. Rekan kerja saya di kantor menghabiskan waktu makan siang untuk mendengarkan cerita saya dan melihat foto-foto kami. Beberapa dari mereka bahkan sudah memesan tiket untuk liburan berikutnya. Supermarket yang menjual produk Indonesia di Praha kini penuh sesak oleh warga lokal yang ingin mencoba mie instan dan bumbu autentik Indonesia. 6 bulan kemudian kami benar-benar kembali ke Indonesia. Kali ini dengan 10 orang anggota keluarga. Kami mengunjungi tempat-tempat baru dan melihat betapa cepatnya pembangunan di sana. Jalur transportasi baru telah dibuka dan destinasi wisata baru terus bermunculan. Kini Indonesia bagi kami bukan sekadar tujuan wisata, melainkan tempat di mana jiwa kami merasa terhubung. Video singkat yang saya temukan dulu telah mengubah nasib keluarga kami. Kami belajar bahwa membuka diri terhadap pengalaman baru dan membuang prasangka adalah hal yang sangat penting.
Indonesia telah menunjukkan kepada kami bagaimana masyarakat yang aman, sistem yang efisien, dan orang-orang yang tulus dapat hidup berdampingan dalam harmoni. Itulah kisah perjalanan keluarga besar Ceko kami selama 2 minggu di Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Semoga kisah ini memberi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak cerita dari Stasiun Haru kami. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan berikan apresiasi Anda. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.